tidak hanya oleh keluarga yang rumah di mana kita mengadakan pertemuan, tetapi hampir semua anggota yang hadir itu berharap sesuatu dari kegiatan sisi yang ada ya. Salah satunya kita bertemu dengan satu keluarga yang berharap dalam pertemuan itu kita bisa memberikan satu nasihat, satu solusi sehubungan dengan persoalan yang sedang mereka alami. Ya. Jadi memang komunitas itu sangat penting, sangat perlu. Oleh sebab itu, marilah kita terus ya membangun satu dengan yang lain, dan sebagaimana sel yang sudah berjalan, sisi yang sudah berjalan, tetap komit, tetap konsisten dengan jadwal-jadwal yang ada supaya semua kita juga bisa mendapatkan benefit dari kegiatan yang ada. Bahkan melalui pertemuan-pertemuan di area itu juga akan menjadi kepanjangan tangan gereja. Jika ada hal-hal yang mungkin yang perlu diambil tindakan secepat mungkin, di area itu kita sudah bisa melakukannya dengan cepat ya. Itu salah satu benefitnya. Kemudian ada satu hal juga yang menarik, di mana saya mengambil satu kesimpulan bahwa sesuatu yang biasa itu kadang-kadang bisa menurunkan tingkat kekaguman kita. Nah, contohnya adalah misalnya kita tidak pernah datang ke satu daerah, kita tidak pernah datang ke sebuah restoran yang bagus itu, lalu kita hadir, kita datang, kita kunjungi restoran itu. Di awal pertama kali pasti wow, semangat kita, kemudian pasti kita terkesan sekali kagum, takjub dengan tempat itu, dengan restoran itu, ataupun ya sesuatu yang baru kita nikmati. Ya. Demikian juga di dalam kita, perjalanan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seperti kunjungan kita, seperti juga kehadiran kita malam hari ini. Ya. Ada kalanya kita merasa, wah kita perlu sesuatu yang baru. Ya, oleh sebab itu kita juga terus improve, kita juga terus mendengar apa yang menjadi usulan dari teman-teman yang ada, sehingga malam hari ini saya mungkin setelah ini akan memberikan satu kesempatan untuk Pak Purnama memberikan, saya tidak tahu apa yang saya harus tema dari ini, quote sebuah itu atau sebuah motivasi atau pembekalan bagi momen pembekalan atau apa, tapi yang pasti kita akan mendengarkan sesuatu dari Pak Pur ya. Namun sebelumnya sekali lagi mungkin kita akan menindaklanjuti dulu notulen yang sudah dibacakan oleh Pak Fares. Barangkali ada hal-hal yang miss atau ada hal-hal yang perlu kita clearkan pada malam hari ini. Mungkin dari notulen yang saya baca, tolong nanti, karena kadang-kadang ketikan yang keliru atau yang mau bilang keliru, yang keliru di sini itu sudah mempunyai pengertian yang lain. Dari Roma 8 ayat 14 sampai 15, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak itu harus kecil A-nya. Bukan anak Allah itu adalah Yesus. A besar. Jadi itu harus diperhatikan. Itu sepele ya kelihatannya. Tapi kalau orang ngerti dengan A besar anak Allah, itu siapa yang disebut anak Allah dengan huruf besar artinya. Tapi sesungguhnya memang Roma 8 semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah, bukan A besar. Jadi A besar itu udah Yesus. Keliru, jadi itu kekeliruannya saja yang saya koreksi saja.
Ya, terima kasih ya. Ini ada bagian pencatatan, ada bagian editing. Ya, terima kasih. Kemudian ada barangkali ada yang lain. Bagus, barangkali saya mau melaporkan dulu ya, dari acara Sambil menunggu ya. Boleh. saya sudah share di grup pengurus dan aktivis pemantauan atau monitoring sisi yang mengadakan pertemuan. Saya ngambilnya setiap 2 bulan terakhir. Saya bikin demikian karena kadang-kadang misalnya yang saya ambil itu sekarang bulan 6 dan bulan 7, bulan Juni dan bulan Juli. Pada saat saya capture hasil kumpulan tadi ya, rekapnya, itu ternyata ada beberapa yang belum melaporkan. Padahal itu ada di bulan Juli. Itu sebabnya nanti bulan depan pada rapat evaluasi berikutnya, itu bulan Juli saya tampilkan juga, bulan Juli dan bulan Agustus. Setiap kali 2 bulan. Nah, untuk ke laporan yang bulan Juni dan bulan Juli ini, saya share di grup itu ada 10 sisi yang melaporkan pertemuan, melaporkan ya. Pertemuannya mungkin dilakukan tapi tidak dilaporkan, bisa juga dilakukan tapi tidak dilaporkan. Ini yang dilaporkan. Ada 10. Rinciannya ada di situ. Mulai dari sisi pemuda, Janur Kuning, Gading Kirana, Penggilingan, Sunter, Janur Kuning, Gading Arkadia, Gading Kirana, Penggilingan, dan yang terakhir Janur Kuning. Itu yang bisa saya sampaikan. 10 laporan. Tapi ternyata ada juga katanya Manuel tadi usul kalau dia belum melaporkan pertemuan. Jadi sekalian mengingatkan sisi-sisi yang mengadakan pertemuan, harap melaporkan jadi bisa terpantau. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Mungkin masukan sedikit kepada tim Litbang atau yang mewakili. Barangkali teman-teman juga perlu dioleh, ya perlu toel ya. Misalnya di dalam hari Rabu itu kan biasanya ada pertemuan. Kok nggak ada yang laporan? Barangkali untuk awal-awal perlu diingatkan. Saya juga membaca sekilas report dari Pak Pur. Memang ada banyak, termasuk sisi Arkadia. Saya lihat ini ada 2 pertemuan yang tidak dilaporkan juga. Ya, begitu juga sisi yang lain. Saya tahu mereka juga nggak laporkan ya. Saya tidak tahu apakah memang nggak ada yang bantu dia untuk report atau perlu dibantu. Mungkin kita juga harus tahu ya. Ya, karena sekarang kan semua terwakili ya, sisi semua terwakili. Jadi bisa lihat di laporan yang saya kirimkan itu, kalau ternyata ada yang kurang, maksudnya mereka mengadakan lebih dari 1 kali, bisa 2 kali atau 3 kali, tapi yang dilaporkan cuma sekali, artinya mereka lupa atau belum melaporkan. Nah, itu menjadi satu trigger, reminder supaya ke depan bisa lebih lengkap. Oke, mungkin poin itu cukup. Barangkali ada hal lain. Saudara Jeffrey dari CCTY ini mulai tahun 2019 menggunakan materi renungan dari kitab Injil Yohanes. Apakah ini Jeffrey sisi junior ya ini yang ini juga harus diperhatikan. Ini atas dasar apa mungkin pakai Injil Yohanes ini ya? Karena mengapa ada sebelum Injil Markus selesai, siapa yang sudah melakukan atau menyelesaikan 40 hari ini community, dia langsung pindah ke Injil Markus kan. Nah, sebelum Injil Markus jalan, Bapak Purnama sama saya sharing tentang Injil Markus ini. Mengapa mengambil Injil Markus? Karena Injil Markus ini bisa dikatakan 90% sudah mendekati ada yang di Injil Matius dan ada di Injil Lukas. Mengapa kita ambil Injil Markus? Dan itu juga sudah share sama Om. Nah, ini yang saya menjadi pertanyaan.
atas dasar apa ini ambil Injil Yohanes, apakah disepakati di sisi junior ini atau sudah jalankah atau gimana, mengapa tidak ambil Injil Markus, agar pertama kita selaras saja, supaya umpama ada pengerja yang datang ke sisi junior ini, mungkin mereka baru mau mulai Markus 1, kan kita sudah beberapa sisi sudah melewati Markus 2 atau Markus 3, jadi kita pengerja bisa saling membantu gitu. Mungkin bisa disampaikan kedua sisi ke sisi Ya, baik, junior. kita catat ya, masukan ini bagus, nanti kita akan Supaya tanyakan. sebelum dilanjutkannya. Oke, ada lagi poin lain? Oleh sebab itu, saya waktu itu setiap sisi kalau diberikan kebebasan untuk memilih materi tanpa kesepakatan, nah bisa jadi waktu itu dari anggota sisi Rawamangun membahas kitab yang lain. Nah, jadi di sini sebaiknya apa yang sudah disepakati bersama dari Portico sampai ke Markus Ya. itu dulu. Ya, itu dulu. Ya, disepakati bersama, jangan mengambil tema-tema yang lain. Karena kalau diberikan kebebasan, nah seperti ini, jangan-jangan kita sudah membahas hal-hal yang lain, jadi sudah nggak tahu lagi yang mana yang harus dipegang, diikutin. Nah itu saja. Itu saja. Jadi maksudnya tadi bila sisi bebas menggunakan materi renungan, jangan-jangan nanti